Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah alur cerita anime yang berjudul Jigoku Raku. Scene memperlihatkan seseorang yang akan dihukum mati, dan orang itu bernama Gabimaru. Ketika sang algojo ingin menebas kepalanya, ternyata tidak mempan. Sang algojo pun mengulanginya hingga beberapa kali. Akan tetapi, anehnya bukan kepala Gabimaru yang terpotong, malah pedangnya yang patah, sehingga membuat orang yang menyaksikannya pun ikut tercengang. Akhirnya Gabimaru pun dimasukkan lagi ke dalam penjara, dan di sana dia bertemu dengan seorang jurnalis, yang mana jurnalis itu adalah seorang algojo. Dia bernama Asagiri. Lalu Gabimaru pun menceritakan bahwa bagi orang dari desa Iwagakure, mematahkan pedang dengan tubuh itu adalah hal yang sangat mudah. Lalu setelah Gabimaru bercerita, scene pun berpindah di mana Gabimaru akan dieksekusi kembali dengan cara dibakar. Pertama-tama Gabimaru pun ditusuk, dan bukannya tertusuk, tapi malah baknya yang patah. Lalu setelah itu Gabimaru pun dibakar, dan anehnya, Gabimaru pun tetap masih hidup walaupun sudah dibakar, sehingga akhirnya dia pun dimasukkan kembali ke dalam sel. Lalu di sana dia ditemani oleh Asagiri, dan Asagiri pun menanyakan asal-usul Gabimaru. Awalnya Gabimaru enggan menceritakannya, tapi setelah dipaksa oleh Asagiri, akhirnya Gabimaru pun bercerita tentang masa lalunya. Saat Gabimaru masih kecil, ayah dan ibunya dibunuh oleh seseorang, dan orang itu adalah kepala desa dari desa Iwagakure. Setelah dia besar, Gabimaru pun dijadikan mesin pembunuh yang tak punya perasaan apapun, sehingga membuat dirinya tidak mempunyai tujuan. Dan dia pun menceritakan alasan kenapa dirinya bisa sampai tertangkap. Karena suatu alasan dia ingin meninggalkan desa Iwagakure. Setelah Gabimaru dinikahkan dengan putri dari kepala desa Iwagakure, Gabimaru pun yang awalnya tidak punya perasaan apapun, perlahan-lahan kini dirinya bisa mempunyai sebuah perasaan berkat bantuan dari putri Iwagakure. Karena perasaan itulah Gabimaru pun akhirnya memberanikan diri menemui kepala desa, minta supaya dirinya bisa keluar dari desa Iwagakure. Dan kepala desa pun menyetujuinya dengan syarat dia harus menyelesaikan sebuah misi. Akan tetapi misi itu adalah sebuah jebakan yang sudah direncanakan oleh kepala desa, hingga akhirnya Gabimaru pun ditangkap. Lalu Shin pun kembali lagi ke Gabimaru, di mana kali ini dia berjanji akan menyerahkan diri tanpa melawan lagi untuk dieksekusi mati. Dan keesokan harinya Gabimaru pun dieksekusi dengan menggunakan minyak panas. Anehnya, lagi-lagi dia selamat. Itu sampai membuat orang yang melihatnya ketakutan. Sambil berjalan, Gabimaru pun bertanya-tanya, kenapa aku tidak ingin mati, dan kenapa pula aku bisa bertahan. Dan itu membuat kepala algojo sangat marah. Lalu Asagiri pun meminta kepada kepala algojo bahwa dirinya sudah siap dan bisa membunuh Gabimaru. Shin pun berpindah kepada Gabimaru yang sedang diantar menuju ke sebuah ruangan, di mana di sana sudah terdapat Asagiri yang menunggunya. Anehnya, ketika Asagiri ingin mencabut pedangnya, tanpa sadar Gabimaru pun merasakan ketakutan yang sangat dahsyat, sehingga dirinya merasa bahwa kepalanya sudah terpenggal. Lalu akhirnya Gabimaru pun menghancurkan borgol yang ada di tangannya, dan Asagiri pun melancarkan serangan kepada Gabimaru. Akan tetapi Gabimaru bisa menghindar. Lalu Asagiri pun bertanya, kenapa kau menghindar? Bukannya kau ingin mengakhiri hidupmu? Lalu Gabimaru pun menjawab, aku tidak mau mati. Lalu Asagiri pun berkata kepada Gabimaru,
Di dalam dirimu memang terdapat kekosongan yang besar. Aku bisa yakin setelah mendengar jelas sejarahmu, tapi kau sudah berbohong akan satu hal. Kau mencintai istrimu. Keberadaannya sudah bagaikan alasan hidupmu, bukan? Lalu Gabimaru pun mengingat kenangan-kenangan yang indah saat bersama istrinya. Setelah mengingat itu semua, Gabimaru pun mengambil sebuah pedang dari seorang penjaga. Lalu dia pun bertarung dengan Asagiri. Asagiri pun sambil berkata, "Bukankah kau memaksa dirimu kalau tidak punya ketertarikan dengan hidup?" Lalu Gabimaru pun menjawab, "Diam, aku memang sudah tidak punya ketertarikan akan hidup ini. Apa yang kau tahu soal hidupku?" Lalu Gabimaru pun teringat kembali dengan kenangan bersama istrinya. Saat itu Gabimaru sangatlah terpuruk. Lalu istrinya menyemangatinya. Di saat Gabimaru terpuruk dengan sebutan Maru si hampa, istrinya pun berkata, "Kamu tidaklah hampa." Gabimaru pun menjawab, "Aku terlalu terbiasa dengan hal buruk rupa. Aku juga hanya bisa menunjukkan hal yang sama padamu." Lalu sang istri pun memeluk Gabimaru dan berkata, "Itu tidak benar. Kamu adalah orang yang baik. Habisnya hanya kamu saja yang tidak merasa jijik pada wajahku. Terbiasa dengan hal buruk rupa tidak ada buruknya. Di Iwagakure, pria adalah prajurit dan wanita hanyalah wadah untuk melahirkan. Kita tidak diberikan pilihan untuk hidup. Begitu juga dengan wajahku yang dibakar supaya aku tidak bisa hidup seperti wanita pada umumnya. Tapi hati manusia tidak mati semudah itu." Gabimaru pun tertunduk mendengar hal tersebut. Lalu istri Gabimaru pun menciumnya, buat Gabimaru tercengang dan tingkah konyolnya terlihat. Jin pun kembali dengan Gabimaru yang sedang bertarung dengan Asagiri sambil berkata, "Aku Gabimaru si hampa. Aku adalah monster. Meski meniru cara hidup manusia, aku tak akan pernah bisa." Lalu Shin pun berpindah kepada kenangan Gabimaru saat dia berkata kepada istrinya, "Aku akan berhenti mencari nafkah dengan cara membunuh orang. Aku akan hidup dengan tenang berdua dengannya. Mungkin bila demi putrinya, kepala desa pasti akan mengerti. Tanpa membunuh siapapun, kami akan hidup di tempat yang tenang dan hidup seperti orang biasa pada umumnya." Ketika Gabimaru menyelesaikan lamunannya, dia ingin mengakhiri menebas Asagiri. Lalu tiba-tiba Asagiri pun mengeluarkan sebuah kertas yang mana itu berisikan pengampunan resmi, yang mana kejahatan apapun akan diampuni. Bahkan ini juga bisa memberikan perlindungan kepada Gabimaru. Akan tetapi ada syaratnya. Gabimaru harus pergi ke dunia sana, yaitu tanah yang penuh dengan kesuburan dan kegembiraan tanpa ada rasa sakit. Tempat itu bernama Shinsenkyo. Pada suatu hari di tempat itu akhirnya ditemukan sebuah tempat yang sangat indah, di mana kupu-kupu berterbangan, bunga-bunga bermekaran, dan terdengar suara nyanyian yang sangat merdu, entah dari mana datangnya. Di sana juga dikatakan terdapat sebuah ramuan yang bisa memberikan keabadian. Lalu Shogun pun menginginkan ramuan itu dan mengirimkan tim pencari ke sana. Akan tetapi di suatu malam yang penuh kabut, muncul sebuah kapal kecil yang mana di kapal itu terdapat penuh dengan bunga. Ketika dilihat, ternyata bunga itu tumbuh di bangkai manusia yang disuruh Shogun tadi. Akhirnya Shogun pun semakin yakin kalau di sana ada ramuan keabadian, sehingga akhirnya memutuskan untuk mengutus para kriminal untuk mengambilkan ramuan tersebut. Dengan imbalan mereka akan dibebaskan dari semua hukuman. Lalu Asagiri pun menceritakan tentang istri Gabimaru. Asagiri bercerita saat dalam perjalanan ke sini,
Aku dengar istrimu masih ada di Iwagakure. Hari dirimu ditangkap, dia menutup dirinya dan tidak bicara dengan siapapun. Dia pasti percaya bahwa kau akan kembali, Gabimaru. Gabimaru pun tercengang mendengar hal tersebut. Lalu Asagiri pun bertanya sekali lagi kepada Gabimaru, apakah kau ingin mendapatkan pengampunan itu, Gabimaru si hamba? Lalu kepala Algojo pun menentang ucapan tersebut dan menyuruh para anak buahnya untuk menyerang Gabimaru. Walaupun kepala Algojo sudah diperingati oleh Asagiri, tapi tetap saja kepala Algojo menginginkan Gabimaru. Hingga akhirnya Gabimaru pun menunjukkan ninjutsunya, hingga akhirnya dapat mengalahkan semua pasukan kepala Algojo dengan satu kali serangan. Kepala Algojo pun tertunduk lemas melihat hal tersebut. Dan akhirnya Gabimaru pun menerima tawaran Asagiri. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Lanjut part 2.